Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat tayru saffatin kullu qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima ta'malun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita sekalian. Pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya dengan bertanda syukur kita terhadap Allah SWT sebagai hamba yang diberi kesehatan, sehingga pagi bangun pagi yang pertama kita lakukan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita bayangkan ini senantiasa Allah ridha, sehingga dicatat sebagai amal soleh kita dan sebagai bekal suatu saat apabila kita nanti menghadapnya, yaitu akhir kehidupan kita bisa semua menjadi husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya mari kita bersama-sama meluangkan hati kita, meluruskan niat kita. Jadi mohon maaf yang tadinya mungkin nanti jam sekian saat ini, tolong sekarang kita sudah duduk di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah ini. Dan ini disebut dengan Riyadul Jannah atau taman daripada surga. Maka marilah pikiran kita, hati kita tujukan untuk semuanya hanya zikrullah atau ingat Allah. Sebagaimana yang tadi saya matur di depan Fatimah, itu dengan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka kalian hendaklah ingat kepadaku Allah, maka aku akan ingat kepada engkau. Zikir. Kemudian washkuruli, dan kalian hendaklah bersyukur. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkarinya atau mengkufurinya. Nah, salah satu tanda syukur kita karena dia diberi kesehatan oleh Allah, maka pada pagi hari ini kita mengadakan sholat jamaah, dan alhamdulillah kita akan menekan dengan yaitu thalabul ilmi. Nah, kembali kepada masalah kita pada hari ini, yaitu adalah fadhkuruni. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Apa saja yang menjadi jenis-jenis daripada zikir itu. Nah, nanti yang paling puncak zikir, yang paling dekat dengan paling puncak, yang paling baik itu apa? Maka pada hari ini mari kita bahas
sedikit sebagai bahan ilmu, dan mungkin mohon maaf yang nantinya apabila ada beberapa yang saya sampaikan nanti kok ada yang mengenai Bapak Ibu sekalian, itu bukan saya mengenai apa-apa. Mari kita kembali, oh Allah mengatakan seperti ini. Maka janganlah kita lanjutkan kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, salah satu tanda bersyukur, berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, ada beberapa contoh di dalam ayat, yaitu Quran surat An-Nur ayat 44, ayat 41, dan Al-Isra ayat 44. Antara lain apa? Intinya semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah semua berzikir, bertasbih, bahkan melaksanakan sholat juga terhadap Allah SWT. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima ta'malun. Yang artinya, alam tara, apa kalian mengetahui? Annallah, sesungguhnya Allah itu yusabbihu lahu, ditasbihi, atau mereka semua makhluk yang bertasbih kepadanya. Man fis samawati, siapa saja yang berada di langit. Nah, makhluk langit apa? Ya semua aja. Baik itu adalah planet, malaikat, semua yang ada di atas semua langit, wal ard, dan semua yang ada di bumi. Wat tayris saffat, dan burung-burung yang mengepakkan sayap-sayapnya. Kullu qad alima sholatahu wa tasbihahu. Kullu, masing-masing, semuanya tadi makhluk semua ini, mereka melaksanakan apa? Sholat dulu. Nah, berarti kita ini kalau jangan sampai sebagai makhluk menungso yang pada apa derajatnya lebih tinggi, kok sampai tidak sholat, nah ini kan berarti mana? Maka dia sholat dulu wa tasbihahu, dan mereka senantiasa bertasbih. Wallahu alimun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui ya, terhadap apa yang makhluk kerjakan ini. Nah, saya membahas di sini, nanti akan saya bahas zikirnya. Antara sekarang yang kita dapat tayris saffati dalam kitab Jami'ul Ahkam, ya, Jami'ul Ahkam yaitu adalah kitab tafsir Jami'ul Ahkam, yaitu karangan Imam Qurtubi, jilid 13. Nah, halamannya itu antara halaman di sini kalau yang jilid 13 halaman 111 sampai 115. Nah, ini nanti hanya saya global saja. Jadi mengapa saya global kitab seperti ini? Supaya apa? Terarah pembicaraan saya tidak ngawur kemana-mana, dan ini berdasarkan kitab. Dan ini nanti mohon maaf kalau nanti ada yang menyinggung pada diri kita, saya bukan berarti saya kok enggak, tapi ini karena ini kitab mengajarkan seperti itu. Dan yang akan kita bahas tentang adalah burung. Burung itu adalah bisa bertasbih. Unine tasbih burung ini bagaimana nanti? Nah, sebelum kita mengajukan sana, mari kita dulu lihat. Kita itu diminta oleh Allah untuk senantiasa berzikir, menyebut kepada Allah. Nah, tingkatan-tingkatan berzikir kepada Allah itu apa? Yang paling rendah yaitu apa? Zikir adalah zikir lisan, zikir hati, dan zikir amal. Nah, zikir lisan itu yang paling tinggi. Kita biasa membaca subhanallah, walhamdulillah, tapi sudah berbunyi terus, walaupun sampai kadang-kadang hati kita tidak mengertinya, tidak mengetahui maksudnya. Itu sudah bagus. Kemudian lagi apa? Kita tingkatan yang kedua adalah zikir qalbu. Ya, kita memahami. Kalau kita ingat la ilaha illallah, lisan kita mengucap la ilaha illallah,
hati kita merasa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada sesembahan. Nah, maaf, tidak ada sesembahan atau tidak ada zat yang harus kami sembah illallah kecuali Allah. Ini adalah merupakan zikir yang melekat dalam kalbu, lisan dan kalbu. Nah, maka para ahli tasawuf ini dia mengatakan bagaimana supaya kalimat la ilaha illallah bisa menancap benar-benar dalam hati kita. Ketika kita membaca la ilaha illallah itu benar-benar bisa masuk dalam hati kita dan mengakui benar-benar yang bisa memberikan segala sesuatu itu hanya Allah. Maka dengan beberapa latihan. Nah, kalau yang pernah mengikuti thariqah mungkin pernah juga mengalami iya caranya moto la ilaha illallah. Maka ada yang dengan cara misalnya la ilaha illallah, la ilaha. Ini dengan apa? Memasukkan ucapan dengan gerakan kemudian supaya bisa masuk dalam hati. Nah, ini antara lain bagaimana supaya zikrullah ini benar-benar bisa masuk dalam hati. Dan yang puncaknya adalah apa? Yaitu zikrullah tiga-tiganya. Antara lisan, hati, dan perbuatan. Makanya oleh Allah dikatakan aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Untuk apa? Mengingatku. Berarti apa? Tingkat yang paling tinggi ketika kita itu berzikrullah adalah dengan sholat. Makanya apa? Kalau kita sholat jangan tergesa-gesa. Nah, ini maka kita jadi kita kalau rukuk ya rukuk yang benar dulu, normal dulu baru dia. Ini namanya kita sudah badan kita, jasmani kita, lisan kita, hati kita sudah benar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, Allah itu adalah Maha Besar, dalam artinya hati kita apa? Saya itu menghadap Allah. Maka ketika rukuk ya rukuk yang benar dulu, lurus punggungnya. Jangan sampai seperti burung yang dia itu adalah burung camat atau berapa orang slup naik lagi kan. Maka sujud juga demikian. Nih, maka oleh beberapa ulama nanti fikih langsung mengatakan dikatakan tumakninah sholatnya apabila dia itu membaca, misalnya kalau rukuk membaca tasbihnya itu dengan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbiyal a'la atau subhanarabbiyal azim itu dengan pelan. Kemudian rukuk juga demikian, sujud dan seterusnya sehingga bisa benar-benar normal. Nah, inilah maka dikatakan aqimis sholata li dzikri. Puncak daripada zikir itu adalah sholat. Maka kalau tadi kita akan kembali kepada binatang yang ada makhluk Allah yang akan kita bahas dalam buku Jamil Ahkam ini, hubungannya dengan hewan saja termasuk burung itu aja senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kita sebagai seorang manusia yang punya akal, bahkan kita itu apa burung pun bisa kita pelihara. Nah, maka kita kembali pada sini. Kalaulah kita dikatakan oleh Allah berfirman bahwasanya dalam Quran At-Tin yaitu apa? Min ahsani taqwim. Gimana Pak? Wattini wa zaitun wa tuni sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan untuk manusia itu adalah apa? Sesempurna-sempurna daripada makhluk di bumi. Nah, sekarang ini nanti mohon maaf akan saya sampaikan bagaimana kondisinya pada saat para binatang-binatang tersebut termasuk burung itu adalah berzikir kepada Allah atau bertasbih, bersolat terhadap Allah. Tadi dalam ayat dikatakan bahwasanya apa? Kullu qad alima sholatahu wa tasbihi. Tiap-tiap tadi binatang atau makhluk tadi dia tahu cara sholatnya dan cara bertasbihnya. Ini saya kembali pada masalah yang pertama, hubungannya dengan di sini ada yang namanya burung, yaitu burung warosan. Nah, burung warosan ini adalah hidupnya yaitu adalah pada zaman
Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ini burung yang pertama kali dijadikan. Jadi kita kembali dulu maafnya. Dalam ini ada hadis yang disebutkan oleh Ka'ab, ya, itu ada seekor warosan. Ya, di sini seekor warosan namanya warosan itu sejenis burung yang burungnya itu kalau sekarang itu kalau di Indonesia itu yang bisa burung yang bisa mengucapkan assalamualaikum gitu ya. Ya. Itu yang bisa menghafal dan bahkan ini apa bisa menghafal 4 ayat. Yaitu ayat yang terakhir. Ya, yaitu adalah ayat Al-Hasr itu. Nah, yaitu adalah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai ayat terakhir yaitu wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi. Ini bisa hafal itu. Nah, ini peristiwa demikian. Di dalam ini saya singkat tidak usah saya baca Arabnya. Nabiullah Adam alaihissalam saat itu diturunkan karena berbuat kesalahan diturunkan di bumi, nah, dipisah dengan yaitu Hawa. Nah, Nabi Adam ini dia di situ terasa kesepian, sunyi sekali karena sendirian mau siapa? Dia hanya bisa menghafal apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ini terus menerus. Selama 250 tahun dalam katakan beliau itu hanya mengucap ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, karena dalam sebenarnya kadang-kadang frustasi. Kalau sekarang kita mau izinan antutin ke raja, nah akhirnya Allah menciptakan burung tadi adalah diciptakan oleh Allah untuk menemaninya. Sehingga dia akan menghafalkan berpikir seperti itu. Nih, ini antara lain, ini kalau Nabiullah Adam. Nah sekarang iblis sama. Iblis pun juga dikeluarkan dari surga. Ketika Nabi Adam di surga begitu enak semuanya dalam keadaan positif semuanya. Nah sekarang iblis pun juga dikeluarkan dari surga juga sama-sama sepi. Dia dijauhkan daripada Adam. Bagaimana ini iblis pada saat ini? Mohon maaf ini nanti jangan sampai ada yang tersinggung. Ini saya membaca kebetulan berdasar tulisan dan ini termasuk kitab kuno yang nantinya mungkin akan gagahan Pak S bukan. Saya ini baca kitab. Intinya apa? Iblis itu karena kesendiriannya sehingga apa? Frustasi, bingung. Akhirnya apa? Dia kencing. Nah, kencing di surga karena di surga tidak ada kencing. Karena di surga tidak ada yang negatif tidak ada, semuanya bersih. Tidak ada orang yang BAB tidak ada, biarkan tidak ada. Nah, ketika dibuang sampai kalau istilahnya orang Jawa itu mulai mati kepoyo-poyo. Kencing. Nah, dia kencing. Ketika dia di situ, maka tumbuhlah salah satu tumbuhan yang namanya tembakau. Rokok. Maka sekali lagi ya, saya hanya menceritakan ini hubungannya dengan ahli hisab, jangan sampai tersinggung ini cerita wallahu alam ya bukan kok. Nih, ya, mohon maaf ya sekali lagi ya. Dari di situ, ya, maka berapa Nabi Adam turun anak-anak dan ketemu dengan maka tembakau inilah oleh setan dibujuk-bujukan kepada keturunan Adam manusia. Nah sehingga apa? Tembakau yang bersama hisab itu berarti apa? Menghisap kencingnya Maka mengapa seperti ini? Udah, wala ini kan orang saja seperti itu udah. Mohon maaf sekali lagi ya, ini saya membaca bahwa kebenaran bahwa alam jangan saya ini adalah kitab. Ini kitab kuno banyak yang tidak pernah dikaji. Kalau ini dikaji wah nanti bubar perusahaannya, makanya banyak yang di. Nah ini, hisap kencing. Maka dikatakan dia kan, alah orang itu hanya kencing saya, jangan itu setan juga. Oke, ini sedikit. Nah, sekarang kembali kepada apa itu burung tadi. Burung yang berasal inilah termasuk salah satu burung yang pertama kali berpuasa. Makanya makhluk yang pertama kali puasa yang diberikan oleh Allah adalah burung ini. Sehingga apa? Ketika dia itu mudah sekali menghafal ayat-ayat Allah, dimudahkan untuk dilatih berbicara dengan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka pun juga berpikirnya seperti itu.
banyak senantiasa mengucapkan ayat-ayat Allah. Nah, sekarang yang lain, yaitu ada di sini dikatakan, yaitu adalah burung yang disebut di sini adalah wasana al-tawus. Nah ini, yang indah wasaha indahu tawus, faqala ataduruni, fama yakula qalu la qala innahu kama tadinu tadyan. Nah, yang artinya di sini dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman ini diberikan pengetahuan oleh Allah, bisa ngerti pembicaraannya semua makhluk. Karena apa? Tentaranya Nabi Sulaiman itu baik di langit maupun di bumi semua ada. Bumi selain manusia, semua binatang-binatang semua jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu apa? Merupakan suatu raja yang paling kuat pada zamannya dan tidak akan ada raja yang bisa mengungguli daripada Sulaiman. Nah, dia diberitahukan oleh Allah bahwasanya diberikan ilmu khasa, mengetahui pembicaraan daripada burung tadi, antara burung tawus. Burung tawus ini berkata demikian. Ya. Burung tawus atau berkata dengan burung merak. Ya, burung merak berkatakan, "Atadiruni, apakah kamu tahu apa yang diucapkan oleh burung merak ini tadi?" Maka berkata merak, "Sebagaimana yang kamu berbuat, demikian pula akan kamu perlakukan." Artinya apa? Menungso, wahai kalian itu nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Ingatkan. Nah ini, jadi melihat beberapa diingatkan, wahai manusia, kalian nanti akan mendapatkan perlakuan seperti apa yang kamu perbuat. Makanya kalau burung merak itu kan kurang dia sanjung, wah indahnya. Nah, karena perbuatan itu. Tapi bagi yang mereka nanti berbuat kejahatan, ya akan mendapat perlakuan sehat. Misalnya burung yang suka, misalnya mencuri. Kalau dulu zaman kecil, yaitu apa? Mencuri dendeng. Kalau dulu kan seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada sempat dendeng. Kalau sudah banyak, yaitu dengan kulkas gitu, atau mungkin dengan apa yang sudah diawetkan. Kalau dulu kan seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi, burung hudhud. Mereka itu bersuara. Burung hudhud itu sejenis kalau di sini burung pelatuk yang suka montroli membuat lubang di pohon. Nah itu. Nah ini dia berkatakan apa? Burung hudhud berkata, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasih. Malayarham. Jadi malayarham la yurham. Jadi kalau kamu tidak pernah kasih sayang, ya kamu tidak akan dikasih sayangnya. Terhadap binatang, kalau tidak pernah kasih sayang, ya binatang pun tidak akan kasih sayang. Maka dikatakan di sini adalah malayarham la yurham. Mereka seperti itu. Pembicaraan atau zikirnya para burung-burung tadi seperti itu. Kemudian lagi sekarang burung komri atau kalau di sini perkutut. Nah, inilah yang mungkin ini wallahu alam mengapa orang-orang Jawa ini banyak yang memelihara burung. Nah, karena apa? Kutut itu dia senantiasa mendoakan kepada pemelihara orang-orangnya. Doanya apa? Antara lain Subhanakallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wal muhaimin. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha memberikan keamanan, keperkasaan. Yang di situ dia katakan apa? Saya senantiasa mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Nah, kemudian di sini dikatakan ada pula burung surat. Burung surat itu kalau di sini yang lebih cenderung adalah yang kuning itu apa? Podang. Nah, podang ini apa? Istaghfiru lindambik. Wahai para pendosa-pendosa, artinya orang yang sering berbuat dosa, istighfarlah, mohonlah ampun, mengingatkan. Nah ini adalah para burung-burung aja seperti itu. Nah sekarang
ini oleh Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Ini juga menceritakan dalam hadis dikatakan Hasan pernah diceritakan oleh kakeknya yaitu Rasulullah SAW, yaitu apa? Suara atau bunyi daripada adik. Adik itu adalah ayam jantan. Nah, ayam jantan itu berkokok. Kalau kita di desa dulu, yakin kalau sudah naik jam 3, ayam jantan, ayam-ayam itu selanjutnya berkokok. Nah, itu bunyinya apa? Kokok ayam itu sebenarnya. Nah, di sini dikatakan oleh dalam kitab ini dikatakan yaitu adalah adik. Di sini adalah adik, di sini dia adalah adikku. Nah, adikku ashabat udhkurullaha ya ghafilin. Nah, ini. Jadi peluruknya jago itu ternyata apa? Bunyinya apa? Udhkurullah ya ghafilin. Nah, ini adalah hadis sahih dan ini adalah siapa yang menceritakan? Nabi pun. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi sebenarnya apa? Diberitahu oleh Allah, dikasahkan oleh Allah atas pembicaraan semua makhluk-makhluknya. Maka Rasulullah SAW pun juga pernah suatu saat apa? Mendengar tangisan dari apa? Pohon kurma. Pohon kurma aja menangis. Sampai Rasulullah SAW apa? Pohon tersebut dirangkul, dilus-lus. Karena apa? Mereka menangis karena apa? Pada saat dulu sebelum Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, maka Rasulullah SAW itu senantiasa ketika beliau itu adalah berkhutbah berada di atas pohon itu, pohon tadi diduduki, kemudian dia bicara. Tapi setelah dibuatkan mimbar oleh sahabat, maka pohon tadi sudah dan akhirnya menangis. Dia menangisnya apa? Saat ini aku akan ditinggalkan oleh orang kekasih Allah, orang yang memberikan keberkahan. Dia menangis dan karena cintanya karena dengan Rasulullah sampai dia ketika ditinggalkan seperti itu menangis. Nah, ini tahu diberikan oleh Allah. Jadi kasaf ini diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka termasuk itu tadi adikku. Nah, tidak kata apa? Istaghfiru. Nah, tidak uzkurullah ya ghafilin. Artinya apa? Ingatlah pada Allah, zikirlah pada Allah, ingatlah pada Allah, ya ghafilin, orang-orang yang lupa. Makanya kalau kita ingat jago, maaf yang masih simba atau mbah Abbas, mbah Jalma itu saya kan masih kalian. Kalau masuk dulu itu siapa? Ambil jam telu mesti apa? Guru yo. Itu gugah-gugah apa? Itu udah ini nggak tanya. Mbah Ghafil yang lupa. Nah, yang lupa pada Allah karena apa? Tertidur. Nah, tapi itu kemudian apa? Mitos yang lain. Lah saya kira jawab guru bar maghrib apa? Nah, saya jawab dengan dewe loh, aku ngajak dulu. Nah, itu apa? Juga mengingatkan kepada hamba-hambanya. Kan apa? Bila keluargamu tidak ono ya ini ojo izin sore, ojo do turu, atau mungkin sing durung mulai golek ya anakmu perawan iki do lunga iki durung mulai ya ini do digo. Ya anakmu durung mulai jam saya digoleki. Supaya apa? Dia berada. Ini kalau ada seperti ini, maka dighafilin dan pelupa. Diingatkan. Ini. Maka terus lanjutnya di situ banyak sekali beberapa binatang-binatang tadi banyak sekali, jadi hampir semua daripada binatang-binatang itu semuanya apa? Tahu bagaimana cara berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah dan sholat. Jadi sholatnya sholat daripada burung itu dengan mengapakan sayang. Nah, bagaimana nanti binatang-binatang yang lain termasuk misalnya semut pun juga mereka itu bertasbih, bersolat. Nah ini. Nah, kita sebagai seorang manusia, yang mana manusia itu adalah diciptakan oleh Allah, yaitu adalah yang sempurna. Kenapa kalau kita itu diajak zikir pada Allah kok tidak bisa, kok sampai menjauh? Jadi tingkatan-tingkatan daripada zikir yang puncaknya adalah
sholat. Yang tingkatan kedua adalah apa? Thalabul ilmi. Jadi kita belajar seperti ini pagi hari ini apa? Berarti kita itu merintis, membuat jalur untuk masuk surga. Jadi man salaka thariqan fil jannah. Nah ini, barang siapa yang merintis daripada membuat jalan untuk masuk surga, yaitu apa? Thalabul ilmi. Tapi sementara ini bagaimana? Kita ini sebagai seorang muslim, nenek akan dijang ngaji untuk belajar bersama, apalagi kitab-kitab yang gundul, kitab kuning, males. Nah, ini bagaimana kita akan mencapai pada tingkat zikir yang sangat tinggi. Nah, ini aja yang bisa sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan sedikit yang berbeda ini mengingatkan pada kita. Mari kita senantiasa berzikir, apalagi sekarang ini bulannya bulan Rajab. Di mana Rajab adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka perlulah kita tingkatkan apanya? Zikir kita, ingat kita terhadap Allah, baik secara tadi hati, lisan maupun amaliyah. Nah, ini aja, apabila yang kami sampaikan ini benar, itu semua dari Allah Taala, bisa masuk di dalam hati Bapak sekalian. Apabila yang kami sampaikan keliru, berarti itu salah saya sendiri, karena bodoh saya, karena kurang pahamnya ilmu saya, sehingga tidak bisa masuk dalam hati kan? Atau mungkin kebalikannya, karena kurang ikhlasnya hati saya, ataupun kekurangan daripada ikhlasnya hati jamaah, karena hatinya masih sekarang pikirannya kemana-mana, kurang rampung-rampung, jadi oke baik. Nah, padahal kita duduk di sini oleh Allah SWT dicatat sebagai amal soleh. Nah, maka karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian dan diberikan kesehatan baik di dunia sampai ke akhirat. Dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan shalihan maqbula. Allahumma qawwil umurana fi ta'atika wa ahsin akhlaqana wa zazzin a'malana wa afiyatan fi badanina wa sihhatan fi jasadina wa barakatan fi ilmina wa manfaatan linnas wa khtim lana bi husnil khatimah fil ibadah wa a'idna min adzabil qabri wa min adzabin nar wa tahilnal jannata amal abrar ya aziz ya ghafar. Ya Allah, berilah kepada semuanya yang hadir di majelis ini ya Allah ketenteraman hati, keberkahan dalam rezeki, kemanfaatan di dalam menunaikan kewajibannya di dunia ini ya Allah. Berikanlah semua keluarganya sehat walafiat, kau mudahkan segala urusannya, kau berikan keluasan rezekinya dan kemudahan untuk senantiasa berzikir beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan lindungilah kami semua dari bala dan bencana. Jauhkanlah kami semua dari fitnah kubur maupun fitnah hidup, taslah fitnah mati, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang muqamas shalah, orang yang senantiasa menegakkan sholat untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.